dosa, benar tidak? Ya menurut yang ada di Bible kamu bisa. Menurut ada di Bible saya bisa ya. Itu yang Bisa. ya yang dinarasikan oleh teman-teman Muslim ya. Ya bisa karena Ya, datanya ada. iya iya benar. Jadi Ah, menurut teman-teman Muslim meyakini bahwa teh sapi itu bisa menghapus dosa ya, menghapus ya dosa ya. menurut kami ya yang kita baca di Biblemu bisa menurut Bible, tapi menurut ajaran Iya, Islam nggak bisa. menurut iya menurut teman-teman Islam bernarasi begitu kan Ya bahwa kami teh sapi itu bisa. bernarasi berdasarkan data yang ada di Biblemu. Betul. Iya betul. Hmm. Jadi Tapi menurut pemahaman teman-teman. Menurut ajaran Islam, untuk orang bertobat yang sudah melakukan dosa tidak perlu bakar tai sapi, cukup berdoa langsung untuk tobat, Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat nasuha, tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. hmm, Jadi kita itu di umat Islam kagak perlu pakai media untuk minta ya. ampun Jadi kepada ini Allah, langsung bypass saja gitu loh. Nah, kalau teman Kristen ya itu di Islam. perlu pakai media. Ya media salah satunya tai Jadi gini, sapi narasi gitu. ah, makanya aku bertanya, benar nggak teman-teman Muslim yang di atas ini membenarkan nggak bahwa tai sapi itu bisa menghapus dosa menurut pemahaman teman-teman Oke, saya di dalam jawab. Alkitab itu yang kalian baca? Saya jawab, Yes. berdasarkan tertulis di dalam Biblemu yang kalau kau imani itu tai sapi bisa menghapus dosa. Nah, kalau karena kita diskusi harus pakai data. Nah, kalau Anda bertanya, Ya, apakah Anda sebentar, apakah umat Islam mengimani itu? No, tidak. Kami tidak beriman kepada hal demikian. Ya, Al-Qur'an hadis iya menjadi betul. pedoman umat Islam, bukan berdasarkan tai sapi. Gitu. Ya, aku benarkan itu untuk teman-teman Muslim bahwa memang tidak percaya kalau di dalam Quran tai Lis, sapi lis, itu. lis, lis, lis. Nah, sekarang saya nanya ke Pak Yosi, Anda percaya nggak data ini? Ini nggak dengar lu narasi gua. Jadi benar nggak teman-teman? Tadi kan saya ulang Diulang lagi. lagi pertanyaannya. Iya, Bro, maksudnya saya menurut ulang, kalian saya kira-kira jawab. benar nggak itu? Supaya Anda ulang lagi pertanyaannya ya. Dalam hal berdiskusi, seorang yang berbicara itu perlu data. Jadi, Iya data, saya data membaca, ini. dengarkan dulu. Supaya Anda nggak ulang-ulang lagi nih. Saya membaca Keluaran 29:14, iman Kristen itu percaya bahwa kotoran sapi bisa menghapus dosa. Datanya ada. Supaya kami tidak fitnah, kami kasih data. Tapi kalau Anda bertanya, Anda nggak Muslim mengimani? No. Oke. Ya, kami punya kitab suci sendiri, Al-Quran, ada hadis sebagai penjelasan. Paham sampai sini? Iya. Ya, terima kasih. Menurut saya Sekarang gini. pertanyaan balik. Nah, Anda percaya nggak gini. yang tertulis di Bible Anda itu, tai sapi bisa menghapus dosa? Percaya atau tidak? Monggo. Oke. Kalau saya, menurut yang saya pahami itu saya tidak karena tai sapi itu tidak bisa menghapus dosa. Tetapi yang saya dengar dari teman-teman Muslim bahwa tai sapi inilah yang bisa mengampun dosa yang selalu dibawakan oleh teman-teman, termasuk Bang Andi sendiri mungkin ya. Oke, Yang saya baca dengar lagi. bahwa pernah Oke, sekarang Keluaran 29:14 ini punya siapa? ya itu punya kami. Makanya saya Ya, bilang ya punya saya Anda. Baik. Apakah punya Anda ini Anda imani? saya sebagai percaya Dengarkan dulu Yosi, jangan framing dong. Ini orang pandai bahasa Indonesia di sini. Apakah Keluaran 29:14 ini Anda imani? framing. Makanya Ya, tak beralih kan suaranya. Yang nyambung Bang kasih Yosi. dulu. Nyambung kiapa nganadang sok aku sedu ngana. Dengar dulu. Apakah Keluaran 29:14 ini Anda imani? Lanjut. Anda imani atau tidak? Oke. Bang Yosi, Kalau Anda imani menurut atau saya, tidak? yang Jawab dulu, Anda imani atau tidak? kitab yang saya baca itu saya imani, tapi saya Oke, tidak Anda imani. bahwa Artinya, kalau Anda imani, saya bacakan. Ya, saya bacakan. Tetapi, Bentar. daging, dengerin dulu saya bacain iman Anda ini.
gantian. Saya bacakan Jadi iman gini, Bang Anda Andi, ini. coba jawab dulu. Ini saya kasih data loh. Dulu maksudnya ini. Oke, Iya betul. tetapi Jadi gini, Bang Andi. daging, Yosi kalau orang ngomong gimana mau diskusi kok nggak nyambung ya? Tolonglah nyambung kalau diskusi gitu loh. Ini data loh saya pakai imanmu loh ini. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis, tapi ini adalah Taurat Musa. Yang menurut orang Kristen dia imani juga. Kalau kami Oke, umat Islam tidak beriman di situ. Jadi umat Islam lepas dari sini, nggak ada urusan. Oke. Nah sekarang saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda percaya berdasarkan data kotoran sapi bisa menghapus dosa? Percaya atau tidak? Silakan. Oke, saya percaya bahwa apa yang dibacakan di dalam persembahan itu, tai sapi tidak bisa menghapus dosa. Tetapi yang saya selalu dengar kepada teman-teman Muslim, Itu apa tuh? bentar ada telepon, sorry. Sorry ada telepon tadi. Jadi gini, ulang lagi ya. Jadi menurut saya apa yang saya percayakan di dalam bacaan keluaran itu bahwa tai sapi ini tidak bisa menghapus dosa. Itu menurut keyakinan dan pemahaman saya orang Kristen. Tetapi yang saya dengar selalu yang dibawakan atau dinarasikan oleh teman-teman Muslim bahwa mengatakan tai sapi bisa menghapus dosa. Nah, benar tidak? Oke, Salah saya satunya jawab. mungkin Bang Handi pernah Saya jawab. Mudahan Anda sudah. itu bisa menghapus dosa. Oke, gantian ya. Benar. Nah, ini namanya Anda mau menjebak, Anda kejebak sendiri dan kemakan data. Anda membantah data yang saya bawa. Satu nih, saya baca lagi nih. 29:14 Keluaran. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini imanmu, ini datamu, bukan punya umat Islam. Kami kalau berdiskusi tidak berbicara bebas, harus ada data. Artinya apa? Kristen lah yang percaya tertulis ini. Artinya apalagi tai sapi bisa menghapus dosa. Tertulis loh, Yosi jangan disangkal lagi. Apakah Anda percaya ini data atau tidak? Silakan. Oke, saya jawab lagi. Saya percaya bahwa apa yang dibawakan oleh Bang Handis tadi tentang penghapusan dosa itu, tetapi untuk saya pahami bahwa tai sapi itu bisa menghapus dosa. Tetapi yang saya dengar selalu Bang Handi dan juga teman-teman yang lain mesti membawakan narasi ini bahwa tai sapi ini bisa menghapus dosa. Gimana? Apakah teman-teman sini setuju? Memang benar? Apakah tai Kok sapi diulang itu lagi sih? menurut Aduh, saya ulang lagi nih, saya ulang lagi biar paham nih, biar nggak berulang-ulang ya. Menurut iman Kristen, dengerin ya sih ya, saya tidak pernah mengatakan menurut iman Islam. Menurut orang Kristen, berdasarkan data yang ada di Bible-nya orang Kristen, Keluaran 29:14, tai sapi itu bisa menghapus dosa. Menurut Bible-nya orang Kristen. Jadi di luar orang Kristen tidak masuk ini data. Kami umat Islam tidak terikat itu data. Yang terikat data ini adalah Kristen. Paham sampai sini? Paham? Oke. Jadi gini Bang Andi. Nah, jangan jadi gini lagi, tinggal paham selesai. Bentar. Jangan diputar Menurut lagi saya, gitu loh. Kita kan lu gimana sih? Kita kan berdiskusi nih. Sama. Yosi ini udah paham tapi gimana? Udah paham tapi ngeyel masih. Ah, apa nggak nadang ah? Jangan dulu emosi. Kita kan ngobrol diskusi. Sama. Jadi gini Bang Andi. Sudah juga nambah putar-putar nggak lah Yosi ah.
Aku mau jawab nih benar, aku jawab benar nih. Serius aku jawab nih. Nggak Ya. bohong ini. Karena Jawab Jo. kita nggak diajarkan berbohong. Jadi gini Bang Andi. Menurut saya ya, yang saya pahami, tai sapi itu tidak bisa menghapus dosa. Nah ini Itu tertulis, ayat tertulis itu. Keluaran itu menurut tunggu bentar. Itu Ya. menurut pemahaman saya. Iya, Itu itu berarti tertulis Anda nggak dalam setuju dengan pemahaman yang saya dalam tertulis. Kristen. Ada nggak teman-teman Tertulis, host tapi host pemahamannya- tampilkan dulu host Keluaran 29:14 ada yang bisa tampilkan nggak? Ada yang buka, ada yang bisa open nggak tadi? Host bisa nggak? Tadi yang bisa buka siapa? Bang Dir. Bukain. Gini teman-teman. Nggak usah, tunggu dibukain dulu datanya. Sabar, Mira. Buka Bang, Keluaran 29:14. Boleh. Keluaran 29:14. Iya, Iya. karena itu kan Gedein layarnya. Kita baca bareng-bareng yuk. Kita berdasarkan data aja deh. tanya loh ini. Kita Keluaran dulu Mbak Yosi. Ya, Keluaran 29:14. Sabar dulu Yosi. Sambil buka, kami Keluaran 29:14. Kami umat Islam itu ya, pedoman hidup beragama kami Al-Qur'an dan hadis, tidak berdasarkan ini. Gitu ya. Cuma kalau kami diskusi harus pakai data. Justru data ini disangkal oleh Kristen sendiri di Keluaran 29:14. Nah, itu coba bacain. Miring, lurusin. Miring dia. Miring. Dibalik di, lembu jantan itu kulitnya dan oh, kotorannya. dibalik dulu, kebalik. Iya. Nah, baca. Yosi bisa baca Bro Yosi bisa baca nggak? Alkitab sini, tapi Alkitab di handphone. Coba dia bisa baca kencangin suaranya. Bentar. Saya Tetapi daging lembu, nampak tuh. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya apa? Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban mak mereng bang. Masih. Menghapus dosa. Nah itu Yos tertulis loh Yosi, jangan dibantah yang tertulis. Gimana brother? Saya bacain kan. Saya ajarkan supaya kalian bisa mengerti, Hah? bisa memahami. Itu udah kenapa dimiringin sih? Nah itu tertulis daging lembu jantan itu, nah kulitnya dan kotorannya loh. Tuh kotoran itu apa? Tokai. Jadi tokai lembu, tokai sapi. Gedein saya boleh. Itu. Ini jaringan nih gimana ini jaringan? Assalamualaikum Bang Aristo, lagi di mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kantor kawan ini. Oh masya Allah, salam buat kawan-kawan. Iya, waalaikumsalam. Lanjut saya menyimak. Ya. Ini kita bahas ini kotoran sapi, dibahas malam-malam ya. Waktunya makan malam ngomongin kotoran sapi. Duh. Gimana Bang Yosi? Yang penting jangan makan tai sapinya ya. Bentar. Gedein. Nah, Tai sapinya jangan dimakan ya. penghapus dosa dia dibakar. Dibakar itu. Ini aku bacain coba. Teman-teman boleh gedein saya nggak? Host yang cantik, jelita. Halo host cantik jelita, gedein saya boleh nggak? Nah, ini saya belajar. Ini kan ada guru bahasa Indonesia. Saya ajarin bahasa membaca gitu.
Ya, teman-teman baca ya. Kalau kita baca dari judulnya di Ya. atas, ini cara membaca Alkitab yang benar ini. Oh, dibaca semua ya. Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya ya. Ah. Dibaca ini ya. Nggak, ini nggak baca semua, sebagian doang. Ini judulnya ya. Jadi yang dimaksud dengan cerita yang diceritakan ini, bentar dong, adalah apa? Judulnya apa? Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Mereka mau mentabiskan dirinya supaya menjadi terus? tahir gitu ya. Oke. Yang dibawakan oleh Bang Handi. Ya, lu yang bawa lo, bukan gua. Ini di sini ya. Lu yang buka topik lo. Kemudian kau ambillah segala lemah ini. Kita harus baca dari sini sebenarnya supaya lebih jelas. Nah, Ayat 12 aja nggak apa-apa. 14 ayat 14 itu. Ambil sedikit dari darah lembu itu, ini jelas karena itu dengan jarimu pada tanduk mesbah, segala darah selebihnya haruslah kau urahkan kepada bagian bawah mereka ya di sudut Tuhan. Kemudian bentar dulu. Kemudian segala lemak yang tutupi isi perut. Waduh, nggak kuat signalmu bro. Lu baca aja di situ, yang nggak usah open cam. Kita udah paham kok. Kita punya data pembanding sini, tutup aja itu. Lu baca. Kalau salah baca gua koreksi. Tutup aja itu, signalmu merah. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Oke? Di luar perkemahan itu korban penghapus dosa. Jadi di luar perkemahan itu apa? Di Iya, luar iya, iya, perkemahan pusing. itu bakarlah semua kotoran dan kulitnya. Untuk apa? Ini kemudian nih. yang Untuk apa itu dimaksud dibakar? Lari ke atas dia. Iya. Pertanyaannya untuk apa itu dibakar? Tujuannya apa? Tujuan itu dibakar untuk Supaya apa? nggak di Itulah korban ya. penghapus dosa. Dari atas sebenarnya. Dari atas. Ya mau dari atas, mau dari bawah, mau dari samping, kiri kanan, nggak ada urusan itu. Tetap aja semua yang dibakar itu korban menghapus dosa. Temanya penghapus dosa. Iya, jadi korban atau media penghapus dosa di situ adalah daging jantan, kulitnya, kotorannya, media penghapus dosa. Lembu jantan terdiri dari kulit, daging, kulit, dan kotoran. Dibakar bareng-bareng. Itulah penghapus dosa. Yosi lagi terlempar. Ketabok sama datanya Mana sendiri. tuh? Atas mesbah ya. Iya, di atas mesbah. Belum lagi Yehezkiel, coba buka Yehezkiel 4 nomor 12. Coba Der buka deh. Yehezkiel 4:12. Yes. Buka Der. Yehezkiel 4:12. Yehezkiel 4:12 lebih parah itu. Yehezkiel 4 nomor 12. Iya, ini di sabda yang ada di itu. Bacain aja ya, apa di itu? Ya udah baca aja. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ulang lagi. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Sekarang udah cukup. Yesaya 36:12. Coba baca. Yesaya 36:12. Yesaya 36:12.
Yesaya 36:12 konteks 36:12. Tetapi juru minuman agung itu berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Tanda tanya. Dia bertanya, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Ulang lagi. Nafsu amat bang baca gituan. Kan saya suruh baca. Diulang lagi. Yesaya 36:12 konteks. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Apa yang dimakan? Siapa itu? Apa yang dimakan? Tainya, kotorannya, kotoran manusia. Jadi orang itu kok framing ya kita minum kencing onta ya, padahal kencing siapa diminum orang itu? Air kencing manusia. Astaga, lebih parah rupanya. Aduh, mak, gila kali ya. Aduh. Bersama-sama dengan aku. Jadi bersama-sama, bergerombol, berkelompok. Jadi, aduh, mak. Jadi kencing campur tai itu dimakan? Iya. Aduh, mak. Aduh, makan mak, hancur. makan kotoran, minumnya air kencing, Aduh, mak, jangan hancur. air seni. Itu sama itu dengan 2 Raja-Raja 18:27. Coba buka bang. Iya iya. Ya, Ya, sabar. Jangan terlalu nafsu bang, santai aja. Dua raja-raja. 18:27. Soalnya ada di bawah yang kepanasan nih. Ya. Jadi kalau orang tuh framing minum kencing onta, jelas ya ini ayatnya. Lebih Ya, parah udah. orang tuh minum kencing ini ya. Nah, 18:27. Dua raja-raja ayat 18 ayat 27. 18 ayat 27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Itu Ulangan 14:21. Ulangan 14:21. Sabar. Ulangan 14:21. Hmm. Janganlah memakan bangkai binatang yang mati dengan sendirinya. Tidak boleh sendirian ya. Sebab darah binatang itu tidak dikeluarkan. Kamu boleh memberikan atau menjual bangkai itu kepada orang asing yang tinggal di antara kamu dan biarkan mereka memakannya. Ulang lagi. Ulangan 14:21. Janganlah engkau memakan sesuatu merupakan beda ya. udah ini aja baca ulangan 23 nomor 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan 23 Ulangan 23 nomor 1 aja dulu. nomor 1. Ya. Amit-amit itu. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jamaah Tuhan. Ulangan 231. Apanya yang hancur? Buah pelirnya. Apa itu buah pelir? Lato. Ah, pinter. Emang ada orang hancur buah pelirnya ya? Nggak tahu juga. Orang yang hancur buah pelirnya. Apa maksudnya juga nggak tahu, penyakit apa gitu yang hancur. Nggak tahu. Apa
Apa Yesus waktu di Jangan framing, jangan nambah, jangan ngurangi, baca aja. Nanti kita disangka menista. Jangan boleh nambah-nambah kita. Kita baca aja. Kalau membaca aja itu nggak nista. Mohon maaf. Kalau Jangan kita ditambah, jangan dikurangin. nggak boleh nambah, nggak boleh ngurangi. Baca aja. Ya, Ulangan 23 ayat 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Selesai, terima kasih. Yehezkiel 23 1 sampai habis. Yehezkiel 23 1 sampai 21 aja coba baca. Jangan. Bentar. Biarin aja dia belajar dia. Sampai 3. Dia gak punya bahan kalau diskusi. Yeskiel Sampai ayat 3 aja. 23 1 sampai 3 lah atau 4 terserah. Bukan 1 sampai 21. 23 dari Nomor 1 sampai 5 nya. 1 sampai 5. Jangan ditambah sama dikurangin ya, sesuai yang tertulis ya bang. Oke. Ya. Yeskiel 23 ayat 1 sampai 10. Ya. Assalamualaikum Tema. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, temanya nih, konteksnya nih. Kakak beradik Oholah dan Oholiba. 23:31 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Selanjutnya, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawannya dipegang-pegang. Rungkat nanti dia. Jangan guru. Apa itu? Iya, mak. Kok ada bahasa gitu? Apa ini? Jangan guru. Kau baca kitab suci apa baca apa itu? Aku baca stensil. Ini aja. Udah, ini aja. Jangan ngejek. Jangan ngejek. Ya saya 5. Aduh. Anak Yesaya anakku 5:26. dengar tadi, janganlah dibaca tuh, anakku dengar kan. Janganlah. Makanya itu Yesaya 5:26. Yesaya 5:26, sabar. Ya. Saya 5 nomor 26. 5:26. Nah, kitab sabda nih. Semangat. Yesaya 5:26. Konteks, nggak ada konteks. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan aku bersiul maksudnya ya. Memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Ini pernyataannya Yesus ini merah soalnya. Jangan nambah-nambah. Gini aja. Baca Kejadian 19:30 sampai 38. Oke. Jangan terlalu banyak suara. Kejadian 19:30 sampai itu 38. kakak adik. Itu kakak adik itu. 30 sampai 38. Ya, coba baca. Yang ya. Mohon bersabar ya, yang bersabar yang menyimak tolong bersabar, Kejadian jangan traveling. 19:30 sampai 38. Lot dan kedua anaknya perempuan. Ini temanya konteks. 19:30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan. Kedua anak-anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, kampung halamannya mungkin. Maka diamlah ia dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua, anak gadis yang lebih tua, untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun keesok harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Selanjutnya 19:35.
Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayam mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda, yang kedua, adiknya perempuan yang kedua, anak yang perempuan kedua. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Nauzubillah. Dialah bapak orang Moab. 2 Samuel 12 nomor 11-12. Erik, kasih minum dulu, Erik. Kasih minum dulu, kesian kasih. Cukup, udah. Sekali lagi, terakhir. 2 Samuel 12. Tapi gak semangat-semangatnya kok. Moel 12. berapa? 12. 12. Ayat 11-12. Oh, ayat 11. Ayat berapa? Aduh, mana ini? Ayat 11. Oh, ini gak ada. 29 ayat 11 12. Kitab Sabda ini lagi. 2 Samuel 11 1 sampai 12. 2 Samuel 12 ayatnya 11 semua 12. Oh, 12 itu. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Ya. Coba. 2 Samuel 12 11 sampai 12. Konteks. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Aduh. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Aduh, Mak. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Astagfirullahaladzim, aduh, Mak. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ini firman Tuhan. Tuhan yang bicara itu. Tuhan yang bicara itu. Pertama awal Astaga. 2 Samuel 12 11 12, beginilah firman Tuhan. Berarti firman Tuhan menjadi Tuhan. Aduh. Tadi Yeskiel itu Tuhan berfirman ya perkataannya. Ya. Nggak ada lagi yang pantas perkataannya kayak gitu. Apa sih fungsinya? Itu kan bukan perumpamaan tuh kan? Bukan firman Tuhan. Iya, firman Astaga. Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Bukan nggak ada bacaan perumpamaan. Beginilah firman Tuhan. Emang nggak ada bahasa lain ya? Ini kenyataan seperti ini. Aduh, Mak. Tanyakanlah saja pada yang membuat sama Samuel. Tanya Samuel. Kenapa dia bikin ayat seperti ini? Pasal 7, 18, 19, coba kau baca. Tapi udah tadi katanya. Belum dibaca itu. Berapa? Belum puas saudara. Satu lagi lah. Saudara. Coba baca. Saudara. Bonus. Bonus ini. Apa itu? Amsal 7, 18, 19. Amsal Aduh. 7 18 19. Ya, guru enggak, guru? Iya. Siap. Istri lu jangan disuruh baca ya. Istri lu jangan suruh baca. Apain bini gua suruh baca, dia lagi di kamar. Amsal 7 18 sampai 19. Konteks. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. 7:19. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Serigala dong. Jadi dia memerintahkan untuk ambil bini orang gitu. Kalau kira-kira nih, lu keluar kota, istri lu baca ini, lu mau nggak? Aduh, Mak. Kuat kali. Oi, janganlah. Ini bahaya. Nggak mau dia.